Bisa ya? Lanjut. Oke, siap, Pak. Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau shipping itu jurnalnya tadi tetap sama dong ya, Pak? Apa? Kalau yang shipping, kalau misal kasusnya adalah shipping point, Shipping kan point saat pelabuhan penjual. iya, pelabuhan penjual. Yakin menurut saya beda. Kenapa? Nggak mungkin pada hari yang sama, realnya ya, wah kalaupun dalam soal bisa simulasi sama. Pas dikapalkan pada saat tanggal yang sama dari negara asal sampai ke Tanjung Priok pada yang tanggal yang sama. Kenapa berbeda? Karena kurs tengah BI setiap hari berubah. Ya enggak? Jadi ini kan nggak ada simulasi tanggalnya. Kalau simulasinya tanggal di pelabuhan, misalnya dikirim pelabuhan penjual sampai ke Tanjung Priok hari yang sama, maka kurs tengah BI-nya sama, ya enggak? Kalau misalnya kurs tengah BI-nya sama di sini 9.500, pada tanggal yang sama di jurnal persediaan bahan baku saat shipping point di sana pada utang 95 juta, ya enggak? Seperti itu. Cuma dalam best practice-nya dan prakteknya relatif namanya pakai kapal laut, kecuali pesawat terbang ya bisa. Misalnya dikirim terus langsung masuk ke, udah ditungguin karena misalnya vaksin corona gitu kan, ditungguin di pelabuhan di bandara langsung bayar, nah tanggal yang sama, ya persis bisa jawaban seperti itu ya. Bisa mengerti Oke, Suci? siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi jurnal pembelian bisa mendahului, relatif mendahului. Izin bertanya juga, Pak. Ya, Yogi silakan. PIC tolong ya bantu saya PIC. Ya silakan Yogi. Kalau ada soal jurnal impor begini berarti kita pakainya yang ini ya Pak, yang utang impor begitu ya Pak, katanya Pak. Ya, kalau tidak ada penjelasan. Berarti kita Ya, makanya saya nggak pernah bikin soalnya. Kenapa? Soal nanti saya susah-susah buat kelas lain. Jadi kadang-kadang ya saya detail seperti itu. Untuk upper saya berkali-kali udah berapa periode saya nggak pernah bikin soal karena ya itu ya, konseptual itu agak berat gitu loh bagi yang tidak dibiasakan. Nah, kembali lagi ke Yogi, kalau ada soal seperti ini, ya jawabannya seperti itu, kecuali untuk menjembatani, asal jangan karena Anda nggak bisa jawab, asumsi soal salah, biar bonus gitu kan, jangan. Kalau ada tidak informatif, diasumsikan bla 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 bisa tanggal sekian. Tapi jangan bikin susah, lebih baik ikuti aja gini, biar detail misalnya dibikin tanggal asumsi, capek. Saya juga ngerti kalau soal nggak sempurna, ya kan? Nggak usah ngabisin waktu untuk misalnya membuat simulasi soal, kecuali dengan tanpa asumsi Anda jadi tidak bisa menjawab karena real, karena ada beberapa informasi yang kurang. Sebenarnya kalau ada informasi yang kurang, asal benar soal salah, saya benarkan semua, ya bonus gitu. Tapi kalau begini kan soal bisa asumsi pada tanggal yang sama gitu kan, sebenarnya kurang pas sebetulnya. Tapi kan ya sudahlah gitu. Yang penting proses kesalahan ini justru jadi ilmu buat Anda pas saat kita membahas. Ada lagi? Ya, sekarang tujuannya untuk UTS ya. Wajar. Saya juga belajar hampir 20 tahun kuliah. Padahal untuk bekerja ya nanti. Makanya saya tunjukkan PIB itu untuk bekerja, bukan untuk ini. Oh, pekerja ada tugas bekerja nanti, ya itu yang akan kita lihat. Oke, PPh 3. Dividen bunga royalti. Jasa sewa 244 ya, PMK 244. Pembayaran atas dividen bunga pajak dividen bunga royalti dan sewa. Bagi penerima penghasilan itu bagi pembayar penghasilan harus memotong PPh pasal 23. Kecuali yang diatur khusus bisa saja menjadi tidak berhutang atau
menjadi PPh 4 ayat 2 final. Ada yang mengatakan 2-3 final. Memang sudah dunia sudah liar ya. Sebenarnya 4 ayat 2. Maksudnya dividen kepada orang pribadi. Ya. Untuk bunga sewa, ya, saat jatuh tempo pembayaran atau mendahului, misalnya sewa duluan dibayar untuk 4 tahun, udah langsung dibebankan. Tapi misalnya kalau udah jatuh tempo pembayaran dijelaskan, tapi belum dibayar, misalnya sewa 4 tahun, dia bayarnya akhir tahun keempat, maka tiap tahun ada terhutangnya. Ya, bila diperjanjikan dalam kontrak, ya, tapi misalnya contohnya begini, yang diperjanjikan dalam kontrak, tulis dalam kertas, obligasi 1 miliar dibuka 1 Oktober 2019. Obligasi 1 miliar dibuka 1 Oktober 2019. Tingkat bunga setahun 12%. Pembayaran semi anuali. Tadi 1 Oktober 2019. Dalam beban 2019, berapa biaya bunga dalam laporan keuangan 2019 atas obligasi yang dibebankan? Jatuh tempo pembayaran tadi semi anuali ya. Tingkat bunga setahun 12%. Kemudian di Desember 2019 berapa objek PPh 23 atas bunga obligasi? Hitung silakan. Gampang. Berapa? Beban bunga obligasi yang dibebankan di laporan keuangan 2019 berapa? 30 juta. 30 juta, Pak. 30 juta, Pak. 30 juta. Oke. Itu 30 juta. Kasih yang jawab. Berapa objek PPh 23 atas obligasi bulan Desember? 4,5 juta. Oke, 4,5. Yang lain? Atas obligasi. Objek PPh-nya tetap 30 juta kan, Pak? Jadi nanti dikali 15%. Berapa? Objeknya tetap yang 30 juta. Nanti baru dikali 30. Oke, ada lagi jawaban? Izin Pak, sepertinya untuk bunga obligasi tidak menjadi objek pasal 23, Pak. Untuk bunga ini bunga obligasi yang bank Nah, obligasi atau aja. Obligasi aja, karena obligasi bukan itu yang mencualkan kan. Reksadana ini obligasi normal biasa. Kalau reksadana memang ada aturan sendiri di bursa efek dan sebagainya, nggak berutang untuk menggunakan bursa efek ya.
Yang normal, yang normal. Izin menjawab, Pak. Ya, Bulan Desember menurut saya belum ada PPh 23 yang terutang. Nah, kalau dilihat di PPT itu apa? karena kalau dilihat di PPT yang sedang ditampilkan sekarang, dia kan jatuh tempo pembayaran penghasilannya belum ya Pak bulan Desember. Harusnya di bulan Maret 2020. Menurut saya belum Pak. Mohon koreksinya. Oke, ya itu yang memang ya yang mau saya jelaskan itu. Jadi apabila yang muncul dalam kontrak perjanjian, tapi muncul ya, nah itu terhutangnya walaupun sudah dibebankan, tapi belum terhutang. Oke, dibebankan anuali berarti 31 Maret. Dibayar misalnya tanggal 5 April dalam perjanjian. Ya. Dalam perjanjian tanggal 5 April. Perusahaan lagi kolap. Sampai Desember 2020 belum terbayar. Berapa objek untuk masa Maret 2020? Walaupun sampai akhir tahun 2020 belum terbayar. Senilai yang sudah jatuh tempo, Pak. Ya, ya berapa rupiah? Ada nggak? 60 juta. Betul ya. 60 Jadi, betul ya. Jadi walaupun belum terbayar, tapi sudah jatuh tempo pembayaran tetap terhutang. Itulah keunikan dari saat terhutang bunga dan ada yang diperjanjikan. Royalti, teknik jasa royalti juga sama. Royalti kayak tadi misalnya. Pokoknya akan dibayar jatuh tempo untuk penjualan bulan Januari di tanggal 5 bulan Februari. Walaupun belum terbayar, kalau misalnya sampai akhirnya kolap nggak terbayar, tetap terhutang nggak? Tetap terhutang. Ya. Nah, kemarin ada pertanyaan, Pak kalau PPN gimana? PPN ini kan penjualan lewat penjualan. Anda sebagai penjual ya, jual ke saya 1 miliar. Saya punya yang 1 miliar kaget 100 juta aja. BKP, Anda PKP, Anda sebagai penjual ya kelas 55 itu masing-masing sebagai penjual. Bayangkan Anda sebagai penjual. Saya beli 100 juta plus PPN 110. Anda punya piutang ke saya kan? Piutangnya 110 juta. Pada penjualan 100 juta. Pada PPN keluaran 10 juta. Ini masa bulan Oktober. Anda sebagai penjual. Di Oktober Anda nggak punya pajak masukan. Berarti harus bayar berapa? Jual ke saya 100 juta. 10 juta ya? Berapa? 10 juta yang tadi Bapak. Ya. Kalau sampai tahun 2022, saya nggak bayar-bayar. Anda kan udah duluan bayar ya. Tadi kan 100 juta. Piutang ke saya 110 juta ya. Pada penjualan 100 juta, pada PPN keluaran 10 juta ya. Iya. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Anda di masa Oktober ini nggak punya pajak masukan. Saya belum bayar. Berarti duitnya dari mana? Untuk bayar ke negara. Saya kan masih belum bayar. Bahkan 2 tahun saya nggak bayar. Uang 10 juta dari mana? Pajak nggak mau tahu. Serah. Ya, itu Pak piutangnya, yaitu konsekuensi bisnis. Jual nggak dibayar, pembelinya nggak bayar, saya nggak bayar,
110 juta sampai lebaran monyet juga. Ya. Ya resiko Anda jualan. Ya. Kok gitu sih? Ya itulah peraturan pajak. Ya, tidak menunggu uang itu dibayar. Untuk store kas negara ya itu urusan Anda nggak bisa nagih. Bukan urusan pajak. Tapi nanti kalau ada Anda fiskus ke WP, jangan ngomong persis kayak saya ya, caranya yang smooth dikit yang enak. Jangan urusan Anda pengusaha tadi lempar sendal gitu, mending sendal yang dongkrak yang dilempar gitu kan, nah, kepala benjut gitu. Silahkan dengan bahasa sendiri menjelaskan. Tapi saya akan tegaskan biar lebih mudah dimengertinya oleh pembelajar gitu. Maka saat terhutang itu saat dibayarkan atau saat dibebankan atau yang dikontrak formalkan, tapi jangan semua dikontrak dijelaskan di kontrak juga. Yang rasional kayak obligasi. Kalau yang tadi piutang dibuat dalam kontrak maka terhutang nanti di pas saat ini dibayar ya nggak bisa gitu loh. Ya. Oke. Nih PPh 23. Melakukan jasa perbaikan 10 juta. PPN tadi PPN masukan ya. Karena membayar nih. Kemudian harus motong PPh 23. PMK 224. Dah lupa saya 244 atau 224. AMK atau PMK. Pokoknya suka lupa, diingat 244 atau 224 di SPT 23. Jenis jasa lain. Maka harus motong PPh 23 2%. Tapi harus mengut PPN keluar penjual ya. Penjual harus mengut PPN keluaran, maka bagi pembeli PPN masukan. Jurnal yang bawa penjual apel teknik. Mengut PPN keluaran 10% dan motong PPh 23 2%. Dua jurnal ini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, belum, Pak. Belum. Oke. Saya. PPh pasal 26. PPh pasal 26 tadi sudah saya jelaskan final. Undang-undang aja bisa salah di PPh 26 final. Itu Anda kalau jadi direktur P2 peraturan dan sebagainya ganti tuh pasal 26 PPh 26 tidak final. Ya. Jangan dibuat statement final atau tidak final karena urusan negara sana. Oke. Saat pembayaran kecuali untuk yang perusahaan go public ya 26. Kalau go public itu memang saya go public 23 juga ada go public nih. Saya ini tulis lagi. Tanggal 5 September diumumkan, ini perusahaan go public ya, diumumkan pembayaran dividen 1 miliar, pembagian dividen 5 Oktober untuk go public. 5 September sudah. Tanggal 15 September kepada siapapun pemegang saham PT ABC silahkan mendaftarkan diri pada posisi pertanggal 15 September. Tanggal 20 September dividen dibayarkan. Jurnal tanggal 5 September apa? Sesuai dengan jenis perusahaannya, Pak. Udah go public atau belum? Go public. Public tadi. Kalau go public berarti
Tidak ada jurnal. Yang lain? Tuh, oke, betul. Terus yang lain? Saat diumumkan. Beban dividen pada Utang bertahan, Pak. Ada yang lain? Yang didebat apa? Yang dikredit apa? 1 miliar. Di debitnya dividen, di kreditnya utang dividen, Pak. Siapa? Siapa betul? Cynthia. Ya. Di debitnya dividen, di kreditnya utang dividen. Oke. Berikutnya, betul Cynthia ya. Kemudian tanggal 15 September. Tidak ada jurnalnya, Pak. Tidak ada jurnal. Tidak ada jurnal, Pak. No entry. Asumsinya dari 1 miliar ada satu badan hukum memiliki 20% A, PTA 20%, PTB 25% pemilik, selisihnya 30%, tulis ya, PTA 20%, PTB 25%, ex corporate Singapura 30%, OP 20%. Enggak klop. 20%, 25, 30 sama 25 ya. 20% A, 25% B dalam negeri, ex corporate Singapura 30%, OP 25%. Jurnalnya tanggal 15 gimana? Utang dividen pada pada utang PPh 22 dan PPh 26, Pak. Utang dividen pada PPh 23 Maaf, PPh 23 dan PPh 26, Pak. dan PPh 26 yang ex Dan? corporate tadi. dan ada satu lagi. Final untuk orang 4 pribadi. ayat 2, Pak. 4 ayat 2 Oh iya, PPh 4 ayat OP. 2, Pak. OP-nya 4 ayat 2. yang buat OP. Orang pribadi. 23-nya berapa total? 23-nya 450 juta, Pak. Berapa kali berapa? 450 juta kali 15% ya, Pak. PTB-nya tidak dapat, tidak tidak. Iya. PIC tolong rekap dan komennya. Yang 25% BOP, bukan objek pajak. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Oh, yang 26 30% kenapa harus kena? Kan 30%. Karena SPLN, Pak. Karena untuk Pajak luar negeri, Pak. PLN, Pak. Pasal 26, Pak. Oke, sibuk tuh PIC. Nggak apa-apa, PIC jaminan masuk surga kok. Ya, nilainya juga. Tapi bantuin saya ya. Jadi tolong rekap teman-teman. Jadi karena kita selain mengingat. Jadi terhutangnya saat pengumuman. Kalau private company itu kan tidak ada pendaftaran ya, recording date ya, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak.
Hutangnya kapan? Saat diumumkan, saat Saat dibayarkan. Saat Mau diumumkan, Pak. dibayarkan. Ya, saat diumumkan. Ya, biar kita ini ya, jadi istilahnya. Karena udah tahu siapa ininya. Karena kan udah di jurnal. Dividen pada hutang dividen. Ya enggak? Sudah terjadilah pembebanan. Sudah terjadilah pemindahan hak walaupun belum dibayar. Ya enggak? Maka saat itulah terhutangnya. Kembali lagi konseptualnya ini ya, saat kan tadi penjualan walaupun belum dibayar tadi masih piutang kan, Anda jual ke saya 100 juta belum saya bayar ya, tapi transaksi sudah ada, barang sudah pindah ke pemilikan walaupun saya belum bayar, maka PPN harus terhutang. Sama juga dividen. Nah, kalau begini metode pembayaran, Anda tidak akan lupa insya Allah. Daripada menghafal ini harus logis aja. Oh iya ya, seperti ini. Oh iya ya, seperti ini. Walaupun bagi WP kadang-kadang enak gitu kan. Ya, seperti suatu saat Anda jadi WP, protes juga tuh aturan pajak. Nah, tapi kenapa Pak? Harus katanya enggak ini, enggak rasional. Ya justru itu kan bersifat memaksa untuk ketertiban. Kalau gitu enggak tertib nanti, dan untuk kepentingan rakyat banyak yang akan mengambil uang dari rakyat yang ditentukan oleh rakyat banyak itu aja. Bukan Anda loh yang menentukan, bukan fiskus, bukan dirjen pajak. Rakyat banyak menentukan siapa-siapa aja yang akan diambil dari rakyat-rakyat yang ditentukan memenuhi syarat. Kenapa? Undang-undang. Anda itu fiskus hanya eksekutif. Dirjen sampai ke bawah itu eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Gitu. Jadi ke WP itu saya kan disuruh Anda untuk melakukan ini. Yang disuruh tuh dirjen, bukan Anda juga. Dirjen melimpahkan kewenangan. Ya bahasanya disesuaikan, jangan kayak saya ngomong ntar bukan sendal lagi, ntar bangku yang dilempar ke muka ya kalau ngomongnya gaya saya ke WP. Nah, sekarang PPh 26. PPh 26 saat impor jasa. Kembali lagi ini untuk yang tepatnya angkanya benar, tapi prosesnya ya. Prosesnya di sini 20% dulu kali 50 juta itu yang kurang pas. Tapi 20% dikali 450 juta. Untuk ngitung PPh 26 yang benar, 50.000 US dikali 9.000 US ya, dikali 20%. Sama aja sih 90 juta. 50.000 kali 9.000 kali 20%. Jangan 50.000 dulu kali 20%. Proses. Sama PPN juga 50.000 dulu dikali ya 9.000 kali 10%. Gitu. Proses. Kenapa di jurnal Januari biaya perbaikan pakai USKMK? Utang JLN tadi dihitung, pajak masukan dihitung. Kenapa sih harus utang JLN? Harusnya kan si penyerahnya di luar negeri, maka digantikan sama si pembeli penerima jasa untuk membayarkan. Maka dia yang punya utang, tapi hutangnya ke luar negeri jadi berkurang utang usahanya. Ada yang bertanya di sini? Silakan. Saya mau tanya, Ya. untuk PPN yang sama ke pemungut, berarti nanti jurnalnya apakah pajak keluaran pada pemungut pada pajak keluaran, Pak?
Pemungut, oke, saya share Ya, dulu ya. bendahara gitu. Bentar, saya share dulu ilustrasi. Ini Nah, saya mau tahu filosofinya. sebentar, Neng. Hmm. Silakan buka WA-nya. Ini ilustrasi yang di-share ke dosen juga biar semua kelas sama. Silakan dibaca dulu. Sambil saya ini ya, saya bikin bukti PJJ ya. Silakan dibaca dulu.
Oke, thank you. Terima kasih. Oke, gimana? Udah dipelajari? Sudah bisa dimengerti? Masih memahami, Pak. Masih memahami. Jadi, accounting is art, accounting is responsibility. Akuntansi itu seni mencatat. Dan akuntansi itu pertanggungjawaban bagi pihak yang servis dari accounting service kepada stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap financial report. Nah, dalam hal ini coba deh buka SPT PPN halaman pertama SPT PPN, share ke grup SPT PPN, share ke grup. Mau dipoto PDF nggak apa-apa. Nah, kenapa harus muncul pajak keluaran dan kenapa harus muncul pajak keluaran yang dipungut? Ini semata-mata untuk memberikan informasi ke kebutuhan si kemauan si accounting service itu, ya, mau dimunculkan enggak gitu. Bentar, saya sini dulu. Ini ya. Nah, kenapa harus ada dimunculkan PPN keluaran yang penyerahannya dipungut oleh pemungut PPN? Nah, untuk muncul itu tuh yang ngisi A angka 3 ya. Kalau A3 atau A besar ekspor 1, 2. Nah, 2 penyerahan kepada pemungut yang dipungut oleh pemungut. Ya. Si accounting itu proses pencatatan itu ingin menunjukkan berapa sih pajak keluaran tiap bulannya yang diserahkan kepada pemungut. Maka saya mengusulkan di dalam pencatatan atau jurnal debitnya PPN dipungut oleh pemungut, kreditnya PPN keluaran kepada teman-teman dosen dan untuk kita. Kemudian pada saat akhir masa itu bila tidak ada pajak pajak keluaran lainnya, pajak keluarannya di ilustrasi itu kan saya
simulasikan itu, bentar saya buka juga nih, saya belum buka ilustrasinya. Nah, di ilustrasi bisa dilihat kan, kalau simpel mah udah gitu aja tanpa ada pajak keluaran. Tapi di sini pajak keluaran dipungut oleh pemungut pada pajak keluaran, ya pada saat ditagih. Ini di ilustrasi di sheet 1 ya, sheet 1. New share. Ingat waktu output. Waktu output penyerahan kepada bendahara. Diserahkan 100 juta. Tanggal 10 diserahkan, berarti udah piutang pada penjualannya ya. Nanti kalau perpetual, berarti berapa harga pokoknya? Harga pokok pada persediaan. Kalau prioritas kita aja. Saat ditagih, apa yang harus dilakukan oleh rekanan? Rekanan akan membuat faktur pajak keluaran. Kenapa? Di Undang-Undang PPN dikatakan pajak PPN terhutang sangat ditagih. Maka rekanan akan membuat faktur pajak keluaran. Rekanan akan membuat SSP PPh pasal 22 ya, yang penyetornya adalah si bendahara instansi tapi atas nama rekanan. Tapi belum di-store, dikirimlah ke sana. Ke bendahara. Bendahara pada saat membayar, dia akan memindahkan uang dari kasnya ke rekening rekanan, memindahkan uang dari kas negaranya kepada kas pajak, yaitu dari PPh 22 sebesar 1,5 syarat ketentuan terpenuhi, dan memindahkan kas daerah, kas bendahara ke kas negara dari pajak ke PPN pada saat dibayar. Maka saat dibayar itu ya, dibayar kepada si dibayar pada siapa? Ke rekanan, di PPh 22 juga dipotong, distorkan, PPN juga dipindah bukukan. Itu PPN dipindah bukukan urusannya si sana. Yang penting si rekanan memperoleh bukti potong PPh 22, bukti store, bukti pungut ya. Kasnya dapat 98.500, piutangnya berkurang 100 juta. PPN-nya udah hilang saat SPT di net off kan. Ya. Kalau misalnya SPT di net off kan, seandainya ada PMPK, misalnya di sini, bila terdapat PMPK ya, PM pajak keluaran lainnya 5 juta, pajak masukan lainnya, misal transaksi lainnya selain transaksi bendahara, maka pajak keluaran harus didebat di akhir bulan ya, 15 juta. Pajak masukan dipungut oleh pemungut 10 juta kredit, pajak masukan pajak keluaran dipungut, dan PPN masukan 10 juta. Ini saya cari di literasi yang lain nggak ada juga. Jaka Saranta lah, Sopar Lomba Batuan atau siapapun ya. Terus saya membuat simulasi ini untuk menggambarkan yang prakteknya di lapangan terjadi. Ya, untuk ujian kita sepakat ya untuk kita, tapi untuk di lapangan belum tentu seperti ini. Jurnal-jurnal itu untuk Anda bekerja nanti ketemu WP belum tentu jurnal seperti ini. Coba untuk mengajarkan seperti saya sarankan seperti ini untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari transaksi ekonomi sesuai dengan bukti dan saat-saat terhutangnya pajak. Suatu saat nanti kita di lapangan tidak menggunakan jurnal seperti tapi dapat dimengerti dan kepentingan pajaknya terpenuhi, ya nggak usah dikoreksi dan dimarahin WP-nya. Pak, ini jurnalnya salah sehingga saya koreksi. Enggak, yang penting pelaporan PPN-nya benar.
Oke, dari slide ini silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Bisa dimengerti nggak? Pencatatan ini bila manajemen menginginkan jumlah akun pajak keluaran dalam GL sama dengan pos SPT PPN di isian A2 penyerahan dalam negeri. A2 tadi yang tadi loh, sebenarnya di A3 tapi di kolomnya A, terus ekspor A, kemudian dipungut sendiri A1, dipungut sendiri 1, 2-nya itu dipungut oleh pemungut. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Silakan, Seril. Terkait yang tanggal terakhir itu, Pak, dia kan lebih bayar ya, Pak. Kemudian di debit itu dia ada piutang pajak PPN lebih bayar, ditutup pakai akun itu, Pak. Kalau Yang mana? misalnya yang lebih, 31 oh, ya. Oktober, Pak. Ya. Kalau misalnya nggak ditutup lebih bayarnya, boleh nggak, Pak? Misalnya pajak masukan di kreditnya itu senilai, itu kan pajak keluarannya sebenarnya cuma 15 juta ya, Pak. Terus pajak keluaran pemungutnya 10 juta, jadi pajak masukannya ditambahkan 5 juta aja di kredit. Kemudian kan berarti masih ada akun pajak masukan sebesar 5 juta, itu nggak diapa-apain gitu, Pak. Nggak ditutup jurnalnya, jadi piutang pajak PPN lebih bayar. Itu kayak gitu boleh nggak ya, Pak? Gimana? Jadi lebih banyaknya nggak muncul. Iya, Pak. Jadi tetap ada akun pajak masukan yang lebih bayar, Pak. Cuman kita nggak nutup di sini. Kalau di sini kan di tanggal 31 Oktober, Pak, dia itu pajak masukannya dimasukkan seluruhnya ya, Pak. Kemudian di kredit. Kemudian karena lebih bayar, dia jadinya di debitnya itu ada piutang pajak PPN lebih bayar. Kalau misalnya saya buat akun di tanggal 31 Oktobernya itu hanya pajak keluaran 15 juta, kemudian di kreditnya itu ada PK 10 juta, PK dipungut pemungut 10 juta, dan PM-nya 5 juta, itu seperti itu boleh nggak, Pak? Sebentar. PK harus 0 ya. PK kepada pemungut harus 0. Ya kan? Di saat di akhir bulan PK 15 juta harus 0. Kalau dari atasnya sudah seperti pajak keluaran pada pemungut, jadi pajak masukannya jurnalnya jadi gimana coba di akhir bulannya? Debitnya pajak keluaran 15 juta, Pak. Di kreditnya PK dipungut pemungut 10 juta, kemudian PM-nya yang dimasukkan ke sini hanya 5 juta. Jadi kan pajak masukan akun terakhirnya nanti masih ada lebih bayar 5 juta. Jadi kita cuma menuliskan bahwa lebih bayarnya 5 juta akan dikompensasikan misalnya gitu, Pak, ke bulan berikutnya. Jadi pajak masukan yang awalnya 10 juta, iya, terus kredit 5 juta. Iya, Pak. Ya. Jadi kita pajak masukan saldonya sama aja 5 juta gitu ya. Iya, Pak. Jadi tetap pajak masukan kita punya 10 juta, tapi yang kita kreditkan di akun ini cuma 5 juta gitu, Pak. Okay. Accounting is art. Itu seni. Tidak ada pelanggaran pajak di situ. Tapi kembali lagi saya bilang tergantung manajemen. Manajemen maunya gimana dalam proses pencatatan. Tapi tidak ada manipulasi. Kalau untuk ujian, ya tergantung yang disepakati. Ya kan? Tapi pada saat wajib pajak melakukan pencatatan akuntansi, kita tidak mengkoreksi jurnal. Terus kalau ini gimana, Pak? Kalau di GoPublic misalnya, ya harus ada opini. Ya opini sepanjang itu informatif dan tidak diatur kan seperti ini proses pencatatan paling disuruh disesuaikan. Tapi di situ tidak ada kesalahan substansi. Kenapa di akhir tahun ada pajak masukan atau misalnya disuruh uang muka di dalam pajak-pajak di dalam akun akan ada CAL. Pajak masukan itu adalah lebih bayar dari tahun sebelumnya atau pajak masukan yang dapat dikreditkan bulan berikutnya. Tapi kalau misalnya SPT-nya dimintakan restitusi, nggak mungkin kan munculnya. Saya kan memang nggak mau restitusi, saya mau kompensasi. Ya, kompensasi kan otomatis PPN pajak masukan nggak bisa dikompensasikan. Yang bisa dikompensasikan lebih bayar.
Ya enggak. Nah, seninya gimana dong? Seninya ya udah dimunculkan PPN lebih bayar, ya enggak? Supaya ini tinggal nambahin informasi PPN lebih bayar di masa ini, direstitusi atau dikompensasi. Memang pajak masukan kan nggak bisa direstitusi. Kenapa? Yang bisa direstitusi lebih bayar itu adalah yang sudah di step di dalam SPT. SPT itu kelebihan bayar, mau dikompensasi, mau direstitusi. Dalam hal ini metode catatan seperti itu nggak salah, cuma nggak informatif. Tidak sesuai dengan hak dan kewajiban pajaknya. PPN masukan kan harus selesai dia satu masa. Enggak. Kenapa? SPT-nya SPT masa PPN. Ya enggak? PPN itu SPT masa, berarti harus di-close. Nah, jadi, tapi sebetulnya itu tidak melanggar undang-undang perpajakan, tidak ada sanksi pajak. Cuma pencatatan kurang informatif dan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya walaupun tidak ada efek pajak. Kalau pajak masukan seperti itu ya. Tetap muncul pajak masukan 10 juta, akhirnya dikredit 5 juta ya. Nah, pajak masukan ini apa? Ya sebelumnya itu di PMK kan tiap bulan harus ada PMPK yang ditutup, di-close ya. Di-close itu muncul nanti lebih bayar, kurang bayar atau nihil. Ya. Walaupun nanti efek terhadap kewajiban bulan berikutnya tidak ngaruh kan, tinggal dipindahkan aja pajak masukannya ini kan dikompensasikan atau diperhitungkan di bulan berikutnya. Cuma ke substansi yang diperhitungkan itu adalah bukan pajak masukan dari bulan sebelumnya, tapi lebih bayar dari bulan sebelumnya, ya enggak? Di SPT PPN. Walaupun tidak ada kesalahan dalam pencatatan, tidak ada kesalahan substansi, cuma kurang informatif. Terus ujian gimana? Kalau memang jawaban seperti itu, ya ujian tetap lebih sempurna yang memang menggambarkan seperti ilustrasi itu, walaupun nama akun bisa berbeda. Oke, bisa dimengerti ya? Siap Pak, makasih Pak. Ada lagi? Nah, soalnya nanti di lapangan, di wajib pajak bisa sesuai dengan pertanyaan tadi, yang pernyataan tadi. Bisa sesuai seperti itu. Kita nggak bisa mengkoreksi bahwa dia kurang bayar, nggak bisa. Cuma nggak informatif aja gitu. Jadi tidak ada sanksi pajak dengan transaksi, dengan penjurnalan yang barusan nggak ada sanksi pajak. Biar lebih ini ya, lebih karena kita mau jadi fiskus, semua pencatatan sudah terjadi kecuali memang WP nanya ini seperti ini seperti ini seperti ini. Kita lanjut lagi ke ya, seperti itu. PPN, kemudian PPh 26 tadi relatif sama ya. Kenapa utang JLN? Kenapa ada PPN masukan? Karena seharusnya si pengekspor itu penjual ke Indonesia itu membayar PPN sendiri, tapi mereka ada di luar negeri, maka dibayar oleh kita, tapi jadi kredit pajak oleh kita. Tapi pembayarannya itu mengurangi hutang kita kepada si penjualnya. PPh 26 udah, pasal 24 ya, pasal 24 ya, ini pas saat dibayar pajak dibayar di muka PPh PLN atau PPh pasal 24 atau PPh pasal 2 doang atau uang muka PPh pasal 24, terserah nama akun untuk ujiannya biar familiar sama aja gitu kan. Terus total misalnya kemudian 31 Desember 25 juta misalnya, yang diperhitungkan beban pajak kininya sebesar 300, uang dibayar dibukanya misalnya 300 juta total, maka harus dikredit. Utang luar negerinya, pajak yang memang masih harus dibayar, maka beban pajak kininya atas PPh pasal 24 itu ya
ada 450. Tapi misalnya yang dapat dibebankan dari hitungan hanya 375. Yang 150 juta itu masih belum dibayar, masih utang. Ya. Nah, maka yang yang sisanya sebesar 125 itu menjadi beban pajak, tidak jadi kredit pajak, menjadi beban pajak yang tidak dapat dikurangkan. Jadi langsung sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mencari penghasilan pajak, kena pajak. Jadi dia hanya menjurnal return earning pada beban pajak ini LN untuk menghilangkan 125-nya. 125 kan harus hilang. 125, 75 ya. 450 kurang 375. Kenapa? 375 itu pajak 24 yang dapat dikreditkan. Berarti kan nyisa saldo sebesar 125. 125-nya itu 75 itu return earning pada beban pajak ini. Itu 24 ya. Keempat ayat 2 ini sewa 50 juta, ada PPN masukan pas bayar sewa. Kemudian ada PP 4 ayat 2 10% juga sewa. Ini sewa tanah dan bangunan ya. Sewa gedung. Kemudian dari PKP kasnya keluar 50 juta biaya sewa. Dibalik kalau yang untuk yang menyewakan seperti itu. Oke. PPh 26 sudah tadi. PPh 2 sudah. Akhir tahun. Akhir tahun maka misalnya beban PPh badan 2,5 miliar. Kemudian PPh 22 yang terakumulasi 170, 23 310. Pajak dibayar di bunga PPh pasal 24 tadi kan dikreditkan totalnya 450 ya. Tapi yang dapat dikreditkan 375, dikredit 375. PPh pasal 25 dikredit semuanya. Ya. Sisanya hutang pajak PPh pasal 29 dan kalau dibayar hutang pajak pada kas. Nah, PPh pasal 24 kan tadi 450 ya. Sisanya 125 ya. Return earning pada PPh pasal 24 dibayar di muka. Itulah jurnal terakhir. Ya, kalau saat ini rekonsiliasi fiskal. SAK etap. Jadi ya sama SAK atau SAK etap sama. Ada pertanyaan? Kalau tidak, per kelompok dibuat tugas pakai Excel, boleh dikirim. Jadi kerja satu kelas boleh. Yang penting bagi saya Anda jadi mengerti dan saling mengingatkan. Jangan ada diusahakan tidak ada. Saya nyediain GoFood-nya aja yang ngerjain satu orang nanti ya udah saya transfer pulsa ya. Karena bagi saya yang penting ilmunya ya. Yang penting ilmunya Anda memperoleh ilmu. Nah, yang dikerjakan adalah di latihan. Buku praktikum. Lima satu oke.
Ini. Ini kasus 1 dia. Nah ini ya. Studi kasus 1. Perdagangan dan jasa. Studi kasus 1 nanti dikumpulkan baik ini satu kelompok yang mau ikut kelompok yang lama atau misalnya saya sarankan kelompok lama. Kemudian pakai Excel, nah nggak usah di ini, dikirim nanti dikirim satu folder aja ke email saya, ya. Jadi bikin jurnal dan penghitungan hitung pajak terhutang dan jurnalnya kayak yang tadi. Ada pertanyaan? Ini deadline-nya sampai kapan, Pak? Seminggu, Neng. Oke, siap. Takut banget langsung aja deadline. Nyantai. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan selain di sini ya boleh pas saat ini bingung mengerjakan soal di grup WAG ya. Kenapa? Karena biar pertanyaannya tidak berulang oleh kelompok yang lain. Cukup? Sejauh ini cukup, Pak. Ya, oke. Baik, semuanya pembelajar, mahasiswa, mahasiswi, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Selamat pagi, sehat selalu semuanya, terus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.